saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Ibu Esther Cahya Sarjana Psikologi, dan juga Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau berdua adalah para pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Dan kali ini kami akan berbincang-bincang tentang menang dari kebiasaan buruk. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, ada kalanya orang menyadari bahwa dia memiliki suatu kebiasaan buruk di dalam dirinya, dan dia mencoba untuk meninggalkan kebiasaan buruknya itu, tetapi dia kurang tekun gitu, sehingga tak lama kemudian ya terulang lagi kebiasaan, sudah menjadi kebiasaan di dalam dirinya. Nah, itu kebiasaan buruk yang sukar atau tidak bisa diterima oleh masyarakat. Itu seperti apa contohnya? Kalau bicara contoh, mungkin lebih baik saya ambil misalnya di dalam relasi gitu. Di dalam relasi seringkali ada kebiasaan-kebiasaan buruk, misalnya suka gosip begitu, atau suka mengatakan keburukan orang lain. Nah, ini menyebabkan hubungan relasi yang akhirnya pecah. Kemudian di dalam ungkapan perasaan, ungkapan emosi, baik itu kesedihan atau kemarahan dan sebagainya. Ada orang yang punya kebiasaan kalau marah dia lempar barang, gebrak meja, dan kurang bisa menguasai diri di dalam ekspresi kemarahannya. Tapi juga bisa terjadi orang mengungkapkan perasaan-perasaan iri hati dan sebagainya untuk nyikut sana, nyikut sini, nyikut sebagainya. Nah, ada juga kebiasaan-kebiasaan di dalam hal pikiran yang seringkali menjadikan itu sesuatu yang kurang baik, membuat kita tidak bisa hidup dengan lebih sehat dan efektif. Sebagai contoh, misalnya orang yang terus-menerus memikirkan atau mengkhawatirkan hal yang kecil-kecil, orang yang sedikit-sedikit ngomel karena tidak puas terus-menerus hidupnya, selalu melihat yang negatif dari diri orang lain, dan ini dipikir terus dan menjadikan suatu kebiasaan yang kurang sehat. Ya, itu memang, beberapa contoh. Iya, memang tepat itu dalam hubungan relasi itu saya rasa yang paling nyata, yang paling jelas. Ada teman kami di kantor gitu yang punya kebiasaan itu kalau pinjam barang seseorang itu tidak dikembalikan gitu. Entah dia sadari, entah enggak, itu ya diletakkan di mejanya, tapi dia tidak berusaha untuk mengembalikan. Sehingga kami, teman-temannya yang suka dipinjami barang itu, sudah ingat kebiasaannya ini. Gitu. Jadi kalau barangnya tiba-tiba tidak ada, dicari di mejanya orang itu pasti ada, pasti ketemu. Nah, kami menyebutnya itu sebagai suatu kebiasaan. Pinjam, tapi tidak cepat-cepat dikembalikan atau tidak berusaha untuk dikembalikan. Cuman yang kami sulit ketahui adalah kok bisa ada orang seperti ini gitu loh. Gitu. Iya. Bisa jadi suatu kebiasaan itu terbentuk karena orang itu menerima konsekuensi positif dari satu tingkah laku yang dia lakukan. Jadi pertama kali waktu tingkah laku itu dilakukan, itu kan mendapatkan konsekuensi yang positif. Dan ada lagi peristiwa yang sama, dan dia lebih sering mendapat
umpan balik yang atau hasil yang menyenangkan bagi dia, sehingga itu menjadikan dia satu kebiasaan. Saya ambil contoh misalnya waktu dia pertama kali meminjam dan dia lupa kembali, tidak ada orang yang berani menegur dia, dan akhirnya ya lama-lama menjadi milik dia, lama-lama menjadi satu kebiasaan yang sulit dihilangkan. Ya memang bukan tidak berani menegur, cuman karena kesibukan ya kami sendiri lupa bahwa barangnya itu dipinjam. Nah pada saat membutuhkan baru dicari. Ternyata, oh iya tadi. Kalau ditanya loh kok tidak dikembalikan? Oh iya saya masih repot. Ada jelasannya. Memang tadi Pak Eman katakan kalau kami lupa ya hilang barang itu sudah. Tidak tahu kemana gitu Pak. Dan alasan dia selalu bisa menghindarkan dia dari tanggung jawab dan konsekuensi yang kurang menyenangkan bagi dia. Nah itu sebagai sesuatu yang dianggap oleh dia positif gitu Pak. Tidak dianggap positif, tetapi karena dia mendapatkan hasil yang menyenangkan, itu lebih daripada konsekuensi negatifnya. Jadi kolektor barangnya. Iya. Dan rasanya itu juga mungkin ya proses-proses kebiasaan buruk yang terjadi pada anak-anak ya, saya amati Pak Heman. Kadang-kadang kan misalnya tanpa kita sadari sebagai orang dewasa mungkin menertawakan atau tidak langsung menegur ketika seorang anak melakukan satu kesalahan ya. Iya. Misalnya saya ingat pernah kejadian ada anak tetangga saya yang mengatakan sesuatu hal yang sebenarnya tidak sopan gitu, tetapi karena kami sebagai orang dewasa melihat lucu dia bisa mengatakan seperti itu, tanpa disadari kami menertawakan dan benar akhirnya jadi dia senang mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak sopan itu ya. Iya, betul. Jadi memang satu perilaku akan lebih mudah dipadamkan segera kalau misalnya begitu muncul lalu memperoleh konsekuensi yang negatif. Ya, tapi apakah dalam hal ini sebenarnya orang yang tadi ya terbiasa dengan perbuatan-perbuatan buruknya itu sebenarnya dia menikmati enggak sih Pak? Setidaknya ya dia kalau bukan dibilang menikmati, itu dia pernah memperoleh konsekuensi konsekuensi positif. Jadi konsekuensi yang menyenangkan dia. Bisa saja terjadi misalnya kita punya kebiasaan yang tidak kita sukai, tetapi toh kita tetap tidak atau sulit melepaskan diri karena ada konflik di situ. Iya, konflik macam apa Pak? Jadi saya misalnya sudah mengetahui ini nggak baik ini, tapi di dalam diri saya kok ada satu dorongan gitu, suatu keinginan yang sebetulnya ingin memuaskan diri saya, ingin cepatnya saja dan ingin suatu kenikmatan tertentu gitu. Dan itu menyebabkan saya ya sulit menghindar dari itu. Apalagi kalau ada pikiran-pikiran seperti ini. Ya sudah terlanjur sekalian aja gitu. Nah, kalau sudah begitu orang itu sudah melakukan sekali lalu keterusan dan makin lama makin buruk. Ya pencuri gitu misalnya Pak ya, sudah masuk penjara keluar mencuri lagi dia. Ya, karena dia merasa ini konsekuensi positifnya masih memenangkan konsekuensi negatifnya. Seperti itu. Dan biasanya kan itu mungkin melalui proses yang udah sebelumnya ya. Ada orang yang mungkin yaitu tadi minjem barang lupa kembalikan, lama-lama jadinya seperti mengambil sekali nggak ketahuan gitu ya, ambil lagi 2 kali. Jadi mungkin selamat dari situasi-situasi yang sebenarnya bisa menjadi resiko, itu juga membuat orang lebih berani lagi untuk melakukan berikutnya ya. Betul. Dan akhirnya konflik-konflik itu dimenangkan oleh kebiasaan buruknya. Dan keuntungan-keuntungan yang didapatkan. Betul. Apakah orang itu bisa ketagihan untuk melakukan perbuatan buruk? Oh iya, sangat bisa. Saya ambil contoh misalnya merokok ya.
atau banyak juga zat-zat lain yang kita konsumsi yang akhirnya membuat itu jadi kebiasaan. Dalam hal merokok itu jelas sekali ya bahwa itu tadinya kadang-kadang sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi karena dapat dukungan, dapat keplokan, tepuk tangan dari teman-teman dan sebagainya, menyebabkan merokok itu menjadi suatu kebiasaan. Ya, mungkin ada suatu kebanggaan yang dia peroleh di situ, atau tadinya dia dikhawatir dikatakan banci, dikatakan apa gitu Pak ya. Betul. Dan saya tambahkan satu hal lagi, yaitu terutama di dalam hal makan, dalam hal konsumsi tubuh ini, seringkali yang terjadi adalah adanya satu proses toleransi yang semakin tinggi terhadap suatu zat tertentu seperti merokok. Kalau orang segera berhenti mendadak, tadinya dia merokok, tidak merokok lagi, rasanya nggak enak sekali. Dan kecenderungannya adalah menambah terus. Ini karena tubuh kita terbiasa dan menjadi toleran. Nah, ini repotnya. Kalau sudah begitu, kalau sudah begitu rasanya memang peringatan pemerintah ya di iklan-iklan itu juga sudah tidak ada artinya ya. Apalagi alat obat-obatan ya, obat bius dan sebagainya, narkoba kan seolah-olah menjerat seseorang bahkan kebiasaan buruknya ini. Iya, karena sudah menyatu ya di fisiknya, dan ada juga yang sampai di otak. Nah, tetapi apakah dengan begitu lalu seseorang itu tidak menyadari lagi bahwa itu adalah suatu kebiasaan yang buruk? Seringkali yang saya lihat itu kebanyakan orang menyadari, tetapi masalahnya dia tidak bisa lepas. Ya, kompleks ya, dari segi pikiran dan dari segi biologis yang seperti tadi saya katakan. Karena kalau dia mengkonsumsi itu atau melakukan kebiasaan itu, ya dia dapat relief ya, suatu kelegaan sementara dari segi fisiknya atau pikirannya. Tetapi masalahnya setelah itu terjadi rasa bersalah dan sebagainya. Akhirnya rasa bersalah ini mendorong seseorang juga untuk seperti yang tadi saya katakan, ya udah keterlanjuran, kemudian aja dan seterusnya, sehingga tidak bisa lepas. Itu kalau apa, dia sudah keterusan seperti itu, akibatnya apa Pak? Yang kalau dalam hal zat-zat psikoaktif yang kita katakan tadi itu ya bisa kanker, bisa seperti merokok, bisa sampai mematikan kalau overdosis. Ya banyak sekali ya. Juga di dalam relasi kita itu semuanya bisa terganggu. Jadi walaupun orang-orang yang sepertinya itu tampak dari luarnya sepertinya bisa menikmati apa yang menjadi ketergantungan itu, sebenarnya di dalamnya mereka banyak mengalami konflik emosional ya, antara mau berhenti tapi juga ada ketagihan. Sangat tepat, dan mereka adalah orang-orang yang menderita sebetulnya. Lalu bagaimana kalau memang orang sudah menyadari, sebaiknya langkah-langkah berikutnya bagaimana Pak Heman? Tergantung kebiasaannya, saya kira. Ada kebiasaan yang kita bisa atasi dengan kemauan kuat dari diri sendiri. Ada yang perlu pertolongan orang lain. Misalnya dokter, psikolog, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya sudah seperti drug abuse ya, itu saya kira perlu penanganan dan gabungan dari berbagai ahli, termasuk rohaniawan, dokter, psikiater, psikolog, dan sebagainya. Tapi peran dirinya sendiri untuk mau meninggalkan kebiasaan buruk itu cukup besar juga Pak. Betul, itu harus besar juga. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat seseorang itu sulit meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya? Selain dari cara berpikir yang tadi saya katakan juga seringkali lingkungan ini ya. Saya melihat situasi
misalnya di dalam keluarga itu sangat membuat seseorang itu tertanam kebiasaan buruknya atau tidak. Saya ambil contoh misalnya di dalam pergaulan seks bebas atau misalnya kecanduan narkotik, putau dan sebagainya, itu banyak peran dari keluarga yang kurang harmonis menyebabkan orang terbiasa untuk lari ke obat, terbiasa lari ke pergaulan bebas dan seterusnya. Nah, ini yang menyebabkan satu kebiasaan buruk susah hilang. Dan kemudian juga misalnya ada lingkungan-lingkungan tertentu yang menerima orang-orang seperti ini dengan segala kebiasaan buruknya karena menguntungkan bagi mereka. Nah, ini yang susah. Menguntungkan bagaimana maksudnya? Misalnya bagi penjual obat, bagi mencari keuntungan dari penderitaan orang lain ini. Nah, iya. Nah, kalau sudah begitu serius, Pak, apakah ada semacam usaha atau semacam cara gitu, Pak, ya, untuk menghilangkan kebiasaan buruk ini? Karena saya yakin ya sebagian besar orang itu tidak menyukai kebiasaan buruknya. Nah, mungkin dalam perbincangan ini Pak Eman bisa memberikan beberapa saran. Baik, saya akan coba berikan beberapa saran. Selain yang tadi saya telah kemukakan, yang pertama, usahakan untuk berpikir lebih banyak tentang dampak buruk suatu kebiasaan daripada memikirkan tentang kenikmatan sesaat dari kebiasaan kita tersebut. Yang kedua, kalau misalnya ada suatu kebiasaan buruk berulang, jadi kita sudah mencoba untuk berusaha untuk tidak lagi melakukan hal itu, tetapi berulang, cepat-cepat berbalik kembali dengan mengakui di hadapan Tuhan, dan kita sendiri mengakui dan memohon ampun dari Tuhan, tetapi juga kita tidak boleh lupa memaafkan diri sendiri. Kadang-kadang Tuhan sudah mengampuni, tetapi kita justru sengaja menghukum diri kita dengan semakin menceburkan diri ke dalam kebiasaan-kebiasaan buruk atau akibat-akibat yang lain yang buruk juga. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu mohon bantuan Roh Kudus lewat doa, lewat permohonan, dan juga banyak memikirkan, merenungkan firman Tuhan. Yang keempat, alihkan kebiasaan buruk kita ke kebiasaan lain sebagai pengganti, dan kebiasaan itu seyogianya kebiasaan yang baik. Satu contoh misalnya, kalau kita terbiasa ke night, gantikan kebiasaan untuk ke sport hall untuk berolahraga. Makan yang tidak sehat gantikan dengan makan yang mementingkan keseimbangan gizi dan seterusnya. Dan kemudian saya juga melihat yang kelima, kita sebaiknya bisa minta bantuan teman baik kita untuk mengingatkan kita, supaya ketika kita akan melakukan suatu kebiasaan buruk kita, nah ada teman yang bisa mengingatkan sehingga membatalkan kebiasaan kita itu. Mungkin kalau untuk kebiasaan yang nampak itu lebih orang seperti lebih menaruh perhatian yang besar gitu ya, misalnya seperti tadi untuk memakai obat-obatan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang marah yang memukuli orang atau membanting sesuatu. Tapi rasanya memang mungkin yang lebih sulit yang orang lain nggak lihat itu ya, seperti pikiran yang tentang kekhawatiran, tentang ketakutan ataupun berpikiran negatif tentang orang lain. Rasanya memang kalau hal-hal seperti itu kan kita minta orang mengingatkan agak sulit juga Pak Herman ya. Kadang-kadang bisa juga karena mau tidak mau kalau ada pikiran seperti itu keluar juga di omongan gitu. Nah, kalau temannya diberitahu bahwa kadang-kadang saya suka berpikir yang seperti ini, tolong ingatkan saya gitu.
Nah, ini akan membantu. Jadi memang ada kerelaan ya, mesti ada kerelaan untuk ditegur, diingatkan oleh orang di sekitar kita. Betul, ada kemauan lah ya untuk mengubah kebiasaan buruk kita. Itu kan kalau sudah terjadi ya. Iya, kalau sudah terjadi. Kalau untuk supaya nggak kita apa ya, mungkin pencegahannya gimana sebenarnya Pak Heman, supaya kita nggak sampai menciptakan satu kebiasaan buruk yang lain lagi gitu dalam hidup kita. Yang sudah ada aja hilangannya udah susah gitu ya, jangan sampai. Kan lebih baik mencegahnya gitu Pak, supaya itu jangan terpola di dalam kehidupan kita. Ya, kalau masalah pikiran memang sulit, tetapi coba kita akan ambil beberapa prinsip. Kalau misalnya kita melihat di Alkitab, itu Salomo pernah memberikan satu nasihat yang baik dalam hal seksual. Nah, prinsipnya adalah jangan pernah menyentuh hal yang dapat menjadikan kita memiliki kebiasaan buruk. Jadi sekali lagi, jangan pernah menyentuh hal yang dapat menjadikan kita memiliki kebiasaan buruk. Sudah tahu misalnya putau atau merokok itu tidak baik, sudah tahu berhubungan seks dengan seorang pelacur itu tidak baik, ya jangan sentuh satu kali pun. Dalam Amsal Salomo 5 ayat 8 katakan demikian tentang seorang pemuda yang mendekati seorang pelacur. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Jauhkan diri sendiri. Kemudian yang kedua untuk mencegah itu sebaiknya kita mengisi diri sebanyak mungkin dengan hal yang positif dan dengan kebiasaan yang sehat di dalam hidup ini. Iya, tapi seringkali memang ada orang yang merasa dirinya kuat gitu Pak. Enggak apa-apa kan, enggak apa-apa gitu. Coba sekali gitu enggak apa-apa, cuman sekali ini gitu. Trial and error mungkin ya. Ya, dan itulah biasanya orang jatuh. Sehingga cuma sekali aja kan enggak menjadi kebiasaan. Ya, itu kan tetap ada risiko ya. Tetap ada risiko, dan risiko saya kira yang jauh lebih banyak dan terbukti itu adalah risiko yang menjadikan diri kebiasaan buruk. Iya. Jadi rupanya pembentukan kebiasaan yang buruk itu lebih mudah di dalam diri seseorang daripada kalau kita mau membentuk sesuatu kebiasaan yang sebaliknya, yang baik gitu. Betul, karena kebiasaan buruk biasanya lebih sesuai dengan natur kita sebagai orang berdosa. Iya, jadi ada ini unsur pendorongnya ya. Iya. Sehingga lebih gampang terbentuk daripada menghilangkannya. Iya. Jadi Bu Esther sudah minta kiatnya untuk mencegah aja. Dan memang menjauhkan itu. Cuman masalahnya mata kita ini sering tergoda gitu Pak. Betul. Ya, kalau malah jauh kan kelihatannya kurang jelas. Dekat aja lebih jelas gitu. Nah, saya yakin ada firman Tuhan yang bisa mengarahkan kita lebih jelas di dalam hal ini ya. Pak Eman mau membacakannya. Kali ini saya akan membacakan agak panjang dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu.
Ya. Itu suatu bagian Alkitab yang sangat jelas yang mendidik kita, mengarahkan kita untuk menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik dan membuang kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Terima kasih Pak Eman. Dan saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elias, Magister Psikologi, dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menang dari kebiasaan buruk. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.